Namun dari komposisi terbaru yang dipersiapkan, ada dua nama yang langsung menjadi sorotan. Mereka adalah Tina Syifa Sabila Salim dan Kansa Putriyansi Ganestri. Timnas Voli Putri Indonesia kembali membuat kejutan menjelang tampil di FIC Women's Continental Championship 2026. Setelah menyelesaikan rangkaian pertandingan CV Cup 2026, Sri Kandi Merah Putih kini langsung mengalihkan fokus ke panggung Asia. Persiapan pun mulai dilakukan dengan pemanggilan pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Padepokan Poli Jenderal Kunarto Sentul. Namun dari komposisi terbaru yang dipersiapkan, ada dua nama yang langsung menjadi sorotan. Mereka adalah Tina Syifa Sabila Salim dan Kansa Putriyansi Ganestri. Keduanya bukan pemain senior yang sudah lama menjadi langganan timnas Indonesia. Keduanya justru masih berusia sangat muda dan sebelumnya menjadi bagian dari timnas voli putri U18 Indonesia. Pemanggilan ini tentu menarik perhatian karena Indonesia tidak sedang menghadapi turnamen biasa. FIC Women's Continental Championship 2026 merupakan salah satu kompetisi paling penting di kalender voli Asia tahun ini. Turnamen tersebut akan berlangsung di Tianjin, China pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Indonesia bahkan tergabung di Pool B bersama Thailand, Kazakhstan, dan Australia. Artinya, keputusan membawa pemain muda ke level senior akan langsung diuji menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang tidak bisa diremehkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keputusan mempercayakan Tina dan Kansa merupakan pilihan yang tepat? Jawabannya bisa jadi iya. Bahkan, jika dilihat dari kebutuhan jangka panjang timnas voli putri Indonesia, keputusan ini memiliki alasan yang cukup kuat. Tina Syifa Sabila Salim merupakan pemain yang berposisi sebagai outside hitter, sementara Kansa Putriyansi Ganestri bermain sebagai opposite. Keduanya sebelumnya memang sudah dipercaya memperkuat timnas U18 Indonesia. Pada pemusatan latihan U18, Kansa ditempatkan sebagai opposite bersama Arimbi Shivana Andayani, sedangkan Tina menjadi salah satu dari 4 outside hitter. Yang menarik, sebelum akhirnya kembali mendapat kesempatan bersama tim senior, kedua pemain tersebut memang sudah mendapatkan perhatian dari tim pelatih. Bahkan, ketika timnas U18 menjalani pelatnas pada pertengahan tahun, Kansa dan Tina disebut sudah berlatih di Padepokan Poli Jenderal Kunarto Sentul bersama program tim senior. Artinya, pemanggilan mereka bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Ada proses pemantauan dan penilaian terhadap kemampuan keduanya. Tina dan Kansa juga mendapatkan pengalaman penting ketika memperkuat timnas U18 di FIC Girls U18 Volleyball Championship 2026. Meskipun perjalanan Indonesia di turnamen tersebut belum sesuai harapan, pengalaman menghadapi pemain-pemain muda terbaik Asia tentu menjadi modal berharga. Bahkan pada pertandingan melawan Kazakhstan, Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya kalah dramatis 2-3. Tina menjadi salah satu pemain yang berada di lapangan dalam pertandingan tersebut. Pengalaman seperti inilah yang kemungkinan menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih. Sebab level senior jelas berbeda. Di tim senior, pemain tidak hanya dituntut memiliki teknik bagus, tetapi juga harus mampu menghadapi tekanan, membaca permainan lawan, menjaga konsentrasi dalam situasi sulit, dan beradaptasi dengan tempo pertandingan yang jauh lebih tinggi. Dan justru disinilah tantangan terbesar Tina dan Kansa. Mereka masih muda, jam terbang internasional mereka belum sebanyak pemain senior. Namun memasukkan pemain muda ke dalam TC senior bukan berarti mereka otomatis akan menjadi pemain utama. Mereka bisa saja diproyeksikan sebagai pemain pelapis, mendapatkan pengalaman latihan bersama pemain senior, sekaligus menjadi opsi apabila tim membutuhkan perubahan strategi di tengah pertandingan. Jadi, pemanggilan ini tidak harus dilihat sebagai perjudian. Sebaliknya, ini bisa menjadi investasi untuk masa depan. Apalagi timnas voli putri Indonesia membutuhkan regenerasi. Jika pemain-pemain muda tidak mulai diberikan kesempatan sejak sekarang, maka Indonesia berpotensi kembali menghadapi masalah ketika generasi senior mulai meninggalkan tim nasional. Karena itu, keputusan untuk membawa Tina dan Kansa ke lingkungan senior bisa menjadi langkah penting dalam proses regenerasi. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan.
FIC Women's Continental Championship 2026 bukan tempat yang mudah untuk belajar sambil melakukan kesalahan. Indonesia berada satu grup dengan Thailand, Kazakhstan, dan Australia. Thailand merupakan salah satu kekuatan utama voli putri Asia Tenggara sekaligus juara bertahan kompetisi kontinental ini. Sementara Kazakhstan dan Australia juga memiliki karakter permainan yang bisa memberikan tekanan besar kepada Indonesia. Karena itu, Marco Sugiyama harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan penggunaan pemain muda. Tina dan Kansa boleh mendapatkan kesempatan, tetapi pengalaman pemain senior tetap sangat dibutuhkan. Kombinasi antara pemain berpengalaman dan pemain muda justru bisa menjadi formula terbaik. Pemain senior dapat menjadi penyangga ketika pertandingan berada dalam tekanan tinggi, sedangkan pemain muda bisa menjadi energi baru ketika tim membutuhkan perubahan tempo permainan. Dan menariknya, pemanggilan Tina serta Kansa juga menunjukkan bahwa pintu menuju timnas senior mulai terbuka lebih lebar bagi generasi muda. Sebelumnya, Fenisa Dwi Oktaviani juga telah lebih dahulu mendapatkan kesempatan naik ke lingkungan timnas senior setelah memperkuat timnas U18. Fenisa, Tina, dan Kansa merupakan bagian dari generasi muda yang mulai mendapat perhatian serius. Ini tentu menjadi sinyal positif untuk pembinaan voli putri Indonesia. Tetapi ada alasan lain mengapa keputusan tersebut menarik. FIC Women's Continental Championship tahun ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar perebutan gelar Asia. Turnamen ini menjadi bagian penting dari jalur kualifikasi menuju kompetisi dunia. Juara FIC Women's Continental Championship 2026 mendapatkan tiket langsung menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Sementara 3 tim terbaik akan mendapatkan tempat di FIVB Women's Volleyball World Cup 2027. Dengan kata lain, level persaingannya sangat tinggi. Setiap pertandingan akan sangat berarti. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan keberanian. Teknik, fisik, mental, pengalaman, dan kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu. Karena itu, kehadiran Tina dan Kansa harus ditempatkan dalam konteks yang tepat. Bukan sebagai pemain yang harus langsung menjadi penyelamat timnas Indonesia, tetapi sebagai bagian dari proyek regenerasi yang secara perlahan sedang dibangun. Jika mereka mendapatkan menit bermain, tentu itu menjadi bonus. Jika mereka lebih banyak belajar dari bangku cadangan, itu juga bukan sebuah kegagalan. Yang paling penting adalah bagaimana keduanya mampu menyerap pengalaman dari para pemain senior dan memahami standar permainan di level tertinggi Asia. Bagi Tina dan Kansa, pemanggilan ini sendiri sudah menjadi pencapaian besar. Dari level U18, kini mereka mendapatkan kesempatan berlatih bersama pemain-pemain terbaik Indonesia. Mereka akan melihat langsung bagaimana pemain senior mempersiapkan pertandingan, menghadapi tekanan, menjaga kondisi fisik, hingga menjalankan strategi yang diberikan pelatih. Dan pengalaman tersebut bisa menjadi bekal luar biasa untuk masa depan. Kini, tinggal bagaimana Marco Sugiyama memanfaatkan potensi tersebut. Pelatih harus memastikan bahwa pemain muda tidak hanya dipanggil untuk melengkapi jumlah pemain. Mereka harus benar-benar diberikan program pengembangan yang jelas. Sebab, jika proses ini dilakukan dengan tepat, bukan tidak mungkin Tina dan Kansa akan menjadi bagian penting timnas voli putri Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, apakah keputusan memanggil 2 pemain muda tersebut merupakan pilihan yang tepat? Untuk jangka panjang, jawabannya sangat mungkin tepat. Namun untuk FIC Women's Continental Championship 2026, keputusan tersebut tetap membutuhkan perhitungan yang sangat matang. Indonesia membutuhkan keberanian melakukan regenerasi, tetapi juga membutuhkan pengalaman untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Kuncinya adalah keseimbangan. Tina Syifa Sabila Salim dan Kansa Putri Yangsi Ganestri tidak harus langsung menjadi bintang. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan kepada mereka memang layak. Dan jika kedua wonderkid ini mampu tampil tanpa rasa takut ketika mendapatkan kesempatan, bukan tidak mungkin FIC Women's Continental Championship 2026 akan menjadi awal dari lahirnya 2 bintang baru voli putri Indonesia.